Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Sesuai himbauan dari pemerintah dalam social dan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sore hari ini mari kita tetap melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing bersama keluarga terkasih. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan, baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih untuk bangkit berdiri dan kita naikkan pujian untuk memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegahkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita khususkan ibadah kita hari ini. Baiklah kita mengambil saat teduh dan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Sang Putra, turunlah atas saudara semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Pentakosta hari ini kita dihantar oleh nats pembuka ibadah dari 1 Korintus pasal 12 ayat 13 yang begini firman Tuhan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh
dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah firman Tuhan sebagai nats pembuka ibadah kita. Mari bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangku dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangku dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lagu yang baru kita nyanyikan tadi diambil dari Kitab Mazmur pasal 133 tentang hidup persaudaraan yang rukun. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita di dalam hidup bersama ini untuk hidup rukun, hidup saling mengasihi, saling menolong. Karena kita ini manusia yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa siapa-siapa. Kita akan selalu membutuhkan orang lain, membutuhkan lian. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menyadari hidup kita, bahwa di tengah dunia, di tengah realitas kenyataan hidup ini, masih banyak orang-orang yang punya kepahitan. Masih banyak orang-orang yang punya akar pahit. Ada kebencian, ada dendam, kesumat. Karena keserakahan, karena ketamaan manusia dengan keakuan dan egonya yang terlalu berlebihan. Seringkali mengandalkan dirinya sendiri, seringkali hidupnya semena-mena. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan, di tengah wabah COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, seluruh penduduk dunia ini merasakan keprihatinan yang sama. Betapa lemahnya hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus yang menguasai kehidupan kami, begitu pula yang menguasai dunia ini, jagat raya ini Tuhan. Tuhan, lihatlah hati kami yang menengadah kepada pertolongan-Mu atas kondisi dunia yang saat ini sedang sakit, sedang mengalami kegelisahan, kecemasan, dan pergumulan yang berat.
atas wabah yang terjadi dan dirasakan oleh penduduk dunia ini. Ini menandai betapa rapuhnya hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan hidup kami. Engkaulah yang dapat memulihkan keadaan ini. Namun kami kiranya juga mau belajar bahwa di balik peristiwa ini pun ada makna terdalam dalam kehidupan kami. Karena itu kami juga diajak untuk saling perhatikan, bukan hanya memperhatikan diri kami, tetapi juga sesama kami yang lain, bahkan keutuhan ciptaan milik kepunyaan Tuhan di jagat raya semesta ini Tuhan. Ampunilah kami jikalau seringkali kami egois, kami tamak, kami serakah, hanya mengingini keinginan diri kami sendiri, ingin memiliki segala-galanya karena ketamakan dan kerakusan kami. Maka yang kami lakukan seringkali sangat eksploitatif, baik terhadap sesama, baik terhadap ciptaan. Kami berpikir bahwa kami harus untung, dan itu semua menjadi motivasi kami sehingga dunia ini semakin rusak oleh karena pola kami, oleh karena kepongahan kami. Tuhan, saat ini kami mengaduh di hadapan Tuhan. Ampunilah kami, ampunilah dunia ini Tuhan, dengan kasih-Mu yang sungguh amat luar biasa, sehingga ada pemulihan boleh terjadi, ada pembaharuan yang boleh kami alami, bukan karena hebatnya kami, tetapi karena kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk punya spirit saling tolong-menolong, saling menghormati, saling menghargai, sehingga kami satu dengan yang lain dapat menopang dan menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat, Tuhan mau memberikan penyataan firman-Nya kepada kita sebagai berita anugerah bagi kita semua. Terimalah berita anugerah Tuhan ini dengan bangkit berdiri dari Roma pasal 8 ayat 14. Gini firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan ini, berbahagialah kita yang percaya kepada pengampunan dan anugerah-Nya. Karena bahasa cinta Tuhan itu bahasa cinta yang sejati, maka kita belajar dari kasih Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari memuji Tuhan dengan nyanyian bahasa cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Puji setia hati, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhan
akan aku lakukan, yang luhur mulia. Jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Mari berdoa sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, tiba saatnya dalam ibadah Minggu Pentakosta hari ini, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami sadari betapa rapuhnya kami. Oleh karena itu kami membutuhkan kekuatan bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi daging, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan pada ibadah sore hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudaraku yang mendengar, menghayati, memelihara serta menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya hari demi hari. Amin.
Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berada dalam situasi ibadah yang hari ini diperingati oleh orang Kristen sebagai Hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, turunnya Roh Kudus ini membuktikan janji Kristus bahwa karya Allah itu tidak berhenti. Perjalanan kehidupan, perjalanan sejarah dunia ini sampai hari ini masih terjadi karena kita percaya karya Allah yang tidak berhenti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menggambarkan kehidupan, apa yang ingin panjenengan gambarkan dalam hidup itu? Hidup itu apa sih? Panjenengan bisa menjawab dalam hati saudara-saudara. Ada satu pemikiran tentang pengibaratan sebuah kehidupan. Hidup salah satunya digambarkan atau diibaratkan sebagai sebuah pengembaraan. Saudara, ada yang senang mengembara atau berkelana. Saudara, gambaran kehidupan sebagai pengembaraan ini mengandung makna bahwa dalam menjalani hidupnya seorang pengembara itu digambarkan seperti musafir. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan kehidupan. Kadang peristiwanya menyenangkan, kadang menyedihkan, kadang ya seneng, kadang ya senep. Ada kalanya bekal itu melimpah, tetapi ada kalanya bekal itu kekurangan. Tanggal 6 bekal kita daringane atau tempat berasnya kebek, tapi nek wis tanggal 15 munggah daringane kotong. Tanggal 6 dompet kandel, tanggal tuwek dompet tipis. Lek dompet niku pancet Bapak Ibu, isine dompet sing beda niku nggih. Secara proses kembara hidup ini bisa jadi tengah perjalanan yang panjang yang ditemui oleh seorang musafir itu bisa mengalami kelelahan seseorang. Kelelahan itu bisa kelelahan fisik, bisa mental, bisa juga spiritual. Dan apabila kelelahan itu tidak diatasi, saudara-saudara, si pengembara itu tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Seperti lagu, hei musafir mau kemana kau arahkan langkahmu. Masih kuat apa tidak berjalan terus mengembara melanjutkan perjalanan? Masih tanda besar. Mau kemana kau arahkan langkahmu? Saudara, karena apa? Kok perjalanan pengembaraan itu masih menjadi sebuah tanda tanya besar?
Karena kehidupan manusia di zaman ini tidak lepas dari berbagai kelelahan. Banyak jiwa-jiwa yang hari ini pun juga mengalami berbagai macam kelelahan dan perlu disegarkan. Secara liputan6.com tanggal 3 Agustus 2019 ini menyebutkan bahwa saat ini banyak orang mengalami kelelahan jiwa. 6 pertanda kelelahan jiwa itu antara lain, saudara perhatikan. Siapa tahu ini terjadi pada diri kita masing-masing. Yang pertama, saudara, lelah setelah tidur semalaman. Coba. Ya. Tidur itu mestinya apa? Menjadikan orang itu tubuhnya kembali segar. Otot-otot yang tegang ya, kemudian ditoto kembali oleh Tuhan. Dalam Mazmur itu kan begitu. Ya. Karena Tuhan itu juga memberkati atau mencurahkan berkatnya sekalipun orang itu tidur. Artinya ada regenerasi sel Bapak Ibu ketika manusia tidur. Tapi persoalannya setelah tidur enggak malah seger, malah loro kabeh. Nanti nama mboten pernah apa tidak Bapak Ibu? Pernah. Ya, mbuh salah turune, mbuh salah bantale, mbuh salah ya. Nekuke boyok napa macam-macam Bapak Ibu. Yang kedua kelelahan, yang kedua Bapak Ibu yang ditandai yaitu melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Nah ini. Kelelahan ini Bapak Ibu menjadikan seseorang seperti memikirkan masa lalu dan takut akan masa depan. Siapa yang pernah seperti ini? Ketoke mikir tiba-tiba ngelamun. Hal utamanya apa Bapak Ibu? Adalah seseorang yang tidak menyukai momen saat ini dan mencoba mengalihkan perhatian dengan segala cara yang memungkinkan. Orang enggak betah dengan corona ini misalnya, lalu berpikir macam-macam. Bahkan ada yang sampai misalnya menghabisi dirinya sendiri atau bunuh diri, janganlah gitu ya. Kita perlu hati-hati, kelelahan jiwa itu membuat orang bisa nekat gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kelelahan jiwa itu juga ditandai dengan emosi yang berubah-ubah. Karena ada ketidakpuasan, karena kelelahan, karena ketidakkepedulian. Ini mempengaruhi emosi seseorang. Sering marah, sering tersinggung terhadap sesuatu yang sepele sakjane tapi dadi sepolo. Satu hal yang kecil yang tidak penting tapi terus diundat-undat, diungkit-ungkit. Karena apa? Oh ternyata orang ini lelah jiwanya sehingga emosinya berubah-ubah. Hidup seolah menjadi sulit karena apa? Karena dipersulit. Sing gampang dingel-ngel kira-kira begitu. Ya. Sing kudune gampang dibuat sulit, dibuat berat. Sehingga membuat orang itu lelah. Yang keempat Bapak Ibu, tanda dari jiwa yang lelah, menutupi kesedihan. Sedih niku adalah natural Bapak, alamiah dalam diri manusia. Tetapi seseorang yang jiwanya lelah, ia tidak mampu membuka diri termasuk membuka terhadap kesedihan yang dialaminya. Padahal yang namanya kesedihan itu semakin ditutupi, semakin membuat jiwa seseorang itu terbeban. Cerita gak kuat mengo kira-kira begitu. Sehingga orang kemudian menekan, menutupi kesedihannya itu.
Yang kelima Bapak Ibu, keinginan, tanda dari jiwa yang lelah. Keinginan untuk bersembunyi dari orang lain karena merasa perjumpaan merupakan hal yang terganggu. Hati-hati kalau anak-anak Bapak Ibu, cucu-cucunya Bapak Ibu ini sering bersembunyi, menyembunyikan diri dari keramaian, ya, karena merasa bahwa perjumpaan dengan orang lain itu hal yang mengganggu. Jangan-jangan bukan orang lain yang mengganggu, tetapi jiwa Anda sedang lelah, jiwa anak-anak Anda sedang lelah. Hati-hati kalau anak-anak sudah tidak ingin ketemu orang tuanya. Anak-anak sudah nyingkreh kalau orang tuanya datang. Ini tanda bahwa anak-anak panjenengan sedang lelah, termasuk lelah kepada orang tuanya. Saudara, apa tanda kelelahan jiwa yang keenam? Berpikir negatif. Dorong-dorong wis mikir negatif. Belum ketemu orang sudah mikir negatif, oh orang itu jahat. Ya. Belum menghadapi ujian sudah mikir negatif, nanti soalnya sulit. Ya. Belum menghadapi masalah sudah berpikir, aku tidak mampu menghadapi masalah. Mau memulai sebuah pekerjaan sudah berpikir negatif, pasti nanti rekan kerjaku ini sulit diajak kerjasama. Jangan-jangan bukan rekan kerja Anda yang sulit diajak kerjasama, tetapi karena pikiran-pikiran negatif Anda yang belum Anda perdamaikan dengan jiwa Anda. Sehingga semuanya yang mudah itu menjadi sulit. Saudara-saudara, ketika Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun, ia melihat suasana batin kalayak ramai di dalam perayaan hari raya Pondok Daun itu. Mereka tampak kelelahan dengan kenyataan sehari-hari. Secara politis mereka tertindas. Dalam bidang keagamaan mereka tertekan dengan ritual yang amat sangat kaku, kering, dan mengungkung kehidupan mereka. Juga dalam bidang lain, bisa jadi mereka menemui kenyataan hidup yang sangat amat melelahkan. Dan melihat kelelahan dari orang banyak itu, Tuhan Yesus menawarkan penyegaran kepada mereka. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, orang haus itu refleksnya ke air. Kalau saya khotbah haus, saya pasti nyanda minuman dan saya akan meneguknya. Dan inilah tawaran yang dikatakan Yesus. Kalau you lelah, kalau engkau berbeban berat, maka marilah kepadaku, dalam bagian Injil yang lain. Marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu, kan ku berikan kelegaan, mari datang padaku. Dalam Matius 11 ayat 28. Kali ini Yesus katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan aliran air yang ditawarkan oleh Yesus itu adalah Roh. Air hanya digunakan secara simbolik dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan, untuk melambangkan keselamatan. Dalam pesta Pondok Daun itu Bapak Ibu, simbolisasi itu diwujudkan. Simbolisasi dari pembersihan dan keselamatan itu diwujudkan. Di pesta itu Yesus memberi makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian air menjadi pemulih sekaligus sebagai sumber kehidupan. Tanpa air kehidupan sirna dari muka bumi. Pengharapan umat akan air ini
terpenuhi dalam siapa? Dalam Yesus. Saya lagi Bapak Ibu, saudara, penggunaan air ini adalah sebagai bahasa simbolik yang sangat mengena dalam konteks membaca Injil Yohanes. Karena Yesus menyebut barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air yang hidup. Air hidup ini dapat bermakna air yang mengalir, bukan air yang diam, Bapak Ibu. Di situ juga dapat diartikan lagi sebagai air yang memberi kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus kini menyampaikan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya. Yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 21 itu juga sebagai bait Allah yang baru. Artinya semua orang yang haus mestinya diajak untuk refleks datang kepada Yesus. Sebab dari dalam hati mereka yang datang dan minum daripada Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup untuk kehidupannya. Air yang hidup itu digambarkan sebagai Roh Kudus di ayat 39. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Maka kita belajar hari ini siapa Roh Kudus di hari Pentakosta ini Bapak Ibu. Kita memahami pertama dengan simbolisasi air itu. Maka air, sifat air ini Bapak Ibu, yang pertama adalah mengisi ruang kosong dalam wadah. Apapun bentuk wadahnya Bapak Ibu, nek ning jero gelas banyune ya melok koyok gelas. Di dalam ceret teko banyune ya melok dadi koyok ceret bentuknya. Di botol ya ikut jadi botol, karena air itu mengisi wadah atau ruang yang kosong. Di sini kita menemukan sebuah makna tentang cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus ini juga bekerja seturut dengan wadahnya Bapak Ibu yang akan diisinya. Itulah sebabnya surat 1 Korintus 12 itu berbicara tentang karunia roh. Dan dari teks itu kita belajar bahwa kerja Roh Kudus itu tidak sama, tidak boleh sama, atau tidak harus sama. Ada yang pinter berbahasa, bercakap-cakap dalam mengajar. Ada yang pinter untuk berbagi, ada yang pinter untuk mendoakan orang yang sakit, orang yang dalam kondisi lemah. Ada yang pinter pastoral, ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter menafsirkan Alkitab atau berteologi. Ada yang pinter maido juga. Tapi itu bukan karya Roh Kudus. Saudara, yang kedua, sifat Roh Kudus di sini bukan berarti air itu meneng atau diam, tetapi air itu dinamis, mengalir dari dalam hatinya. Yang berarti bahwa ada dinamika, ada kerja, ada gerak, ada perubahan. Dan ciri Roh Kudus dalam diri manusia itu ada pergerakan, ada perubahan, ada dinamika kehidupan. Maka kalau dalam kehidupan itu ada dinamika, ada kegerakan, manusia juga ada kerinduan untuk mengubah dirinya, untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di surga. Bukan berarti dengan usaha kita bisa tanpa celah, tanpa cacat. Kesempurnaan artinya bahwa
kita seturut dengan tujuan Allah. Dalam bahasa Ibrani tamiem, ya, fokus pada tujuan. Sudahkah hidup Anda fokus pada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam diri Anda? Inilah Bapak Ibu Saudara, sifat dari karya Roh Kudus yang Tuhan janjikan, yang akan memimpin kita, menyertai kehidupan kita. Mari bersama Roh Tuhan kita siapkan wadah hati kita untuk siap diisi. Dan setelah diisi oleh kekuatan, oleh daya Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita, kita juga dimampukan mengalami kegerakan hidup, mengalami dinamika, mengalami perubahan. Kalau hidup itu ada dinamika, kalau hari ini kita semua ada dalam serangan wabah COVID-19, mari kita juga memaknai bahwa di balik perjalanan ini adalah dinamika. Fluktuasi ekonomi boleh hancur, tetapi janganlah kehidupan kita, janganlah jiwa kita yang hancur, janganlah spiritualitas kita yang hancur, janganlah keinginan kita untuk rindu datang kepada Tuhan hancur. Tetapi justru ini semakin menggerakkan kita kembali kepada Tuhan, pada tamiem, fokus pada tujuan. Inilah yang dimaksud dengan kesempurnaan, bukan karena kita mau menjadi seperti Allah, tetapi kesempurnaan hidup itu hanya bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Selamat mengalami kegerakan hidup, perubahan hidup, dinamika hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, merespon pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita bersama saksikan persembahan pujian dari Ibu Susi Anggraeni dengan judul lagu Hati Hamba. Selamat menyaksikan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati
persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Semua ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku, Yesusku. Bersama saudara seiman di muka bumi, marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Kami undang jemaat untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam syafaat kami hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu, tolonglah kami yang saat-saat ini berada dalam kegelisahan karena situasi yang memprihatinkan. Dengan pertolongan-Mu kami dikuatkan, kami dapat mampu berdamai dengan kenyataan, bahkan dapat memaknai peristiwa kehidupan ini sebagai pelajaran yang baik bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah atas isi dunia ini, karena pembaharuan, karena pemulihan yang Tuhan akan lakukan sebagai perbuatan tangan-Mu yang ajaib, yang membuat kehidupan kami semakin indah adanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, atas fisik yang lemah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan teristimewa, kekuatan iman untuk melewati setiap keadaan ini dengan penuh pengharapan. Fisik manusia semakin menua, semakin merapuh. Ada banyak sakit penyakit yang dideritanya. Tetapi kiranya pengharapan kami, hati kami, iman kami tidak akan pernah tawar, tetapi kami semakin ditopang, dikuatkan oleh daya kekuatan, yaitu Roh Kudus yang memberikan kami spirit semangat kehidupan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Di dalam situasi ini kiranya Tuhan semakin memberikan kebajikan
dan juga kebijaksanaan bagi setiap elemen bangsa ini untuk dapat keluar dari persoalan ini, untuk dapat belajar dari kenyataan ini, sehingga kami sebagai bangsa yang besar dapat hidup dengan saling menopang, membangun, dengan semangat kerukunan, dengan semangat persatuan kesatuan, berdasarkan 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami serahkan gereja Tuhan dengan segala pergumulannya, pelayanan-pelayanan gerejawi yang mungkin hari-hari ini disikapi secara online, tetapi kiranya tidak mengubah esensi kami di dalam beribadah dan berbakti kepada Tuhan, karena pertolongan hidup kami adalah dari kemurahan tangan. Inilah syafaat kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh totalitas hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Sebagai dasar persembahan saat ini diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita melakukan persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga.
tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita menyerahkan persembahan kita yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, saat ini Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan dari hati yang tulus kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi alat kelebaran-Mu di dunia ini, sehingga pelayanan kami, pelayanan anak-anak-Mu akan semakin diperluas. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan dapat bermanfaat bagi gereja-Mu di dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan persembahan ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, sedang untuk bangkit berdiri. Kita sampai pada penghujung ibadah hari ini di Minggu Pentakosta ini. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk siap menjadi pelayan dan saksi Kristus. Maka kiranya kita selalu membuka hati kita menjadi tenang di tengah situasi yang menggelisahkan sekalipun, dan kita persilahkan Roh Kudus memulihkan kehidupan. Mari kita bersama-sama memasuki waktu-waktu pemberian Tuhan, dan kita bersama Tuhan yang menguatkan hidup kita. Tiang awan dan tiang api sebagai nyanyian pengutusan hari ini. Perlu kuatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidup
Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Masukilah kehidupanmu dengan sukacita penuh damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya. Kasih kemurahan Tuhan Allah Bapa mengalirkan curahan kasih-Nya kepada saudara. Damai sejahtera Yesus Kristus memberkati langkah-langkah kehidupanmu, menopangmu senantiasa. Roh Kudus memampukan saudara melewati setiap tantangan kehidupan. Bersama Tuhan, saudara-saudara dimampukan. Karena berkat Tuhan mengiring perjalananmu dalam hidupmu sehari-hari, kemarin, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristanto SSC yang telah menjadi pelayan firman pada ibadah Minggu sore hari ini. Begitu pula kepada setiap keluarga yang tetap setia untuk membangun ibadah di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus